Tapi kalau gue harus menjawab satu tim yang bikin tim favorit kalian terlihat bodoh, itu tim gue sendiri sebenarnya. Oh iya, tim lu memang bodoh. Membuang-buang banyak peluang, apalagi di paruh kedua hancur-hancuran. Tapi kalau gue harus sebut satu tim di luar tim gue sendiri, yaitu Empoli. Napoli itu 2 kali kalah sama Empoli. Yang pertama itu kalahnya kebobolannya di akhir-akhir pertandingan. Pertandingan kedua kalahnya kebobolan di awal pertandingan. Alberto Cherry. Halo Ciki Balls. Ciki Balls. Ini makan apa? Diumpetin, disebutin lagi buat apa diumpetin? Ini kita lagi makan. Tifosi, welcome to Pinball, konten yang membahas sepak bola khususnya Serie A. Dan gue sebagai host yang diajak sama teman-teman gue ya untuk melengkapi jumlah. Ada Bang Mukti. Oh iya. Bukan, saya Super Sugeng dulu. Super Sugeng. Super Sugeng. Saya muter dulu agak lama. Muter, boleh. Super Sugeng. Sugeng Rawuh. Sugeng Effendi, pemain PSIM Yogyakarta. Lalu kemudian ada fans Inter Milan di sini, ada Aldi. Bila harus meninggalkanmu selalu. Oh, itu. Bre. Aneh banget aja. Terus kita ada masih betah di sini. Dedengkot sesepuh Milanisti. The one and only Bang Botak. Oke, jadi karena kita ada Bung Binder ya malam ini. Sebenarnya gini guys ya. Gua kasihan loh ngelihat mereka ini, apalagi khusus yang rambut gondrong ini. Tapi ya sebenarnya gua nggak level duduk bareng sama dia. Pukul. Tapi ya demi gua menghargai Rangga dan Ali akhirnya. Thank you banget. Nah, akan momen Serie A musim ini karena sudah selesai, kita akan bahas momen-momen yang seru nih menurut kalian. Yang pertama, sebelum ke pembahasan, jangan lupa kita ada Saweria. Betul sekali. Gitu, karena patah banget kepada Bang Arnold. Lagi Toto selanjutnya ganti ke Saweria kan. Sapaknya bridgingnya patah. Saweria. Kita ada Saweria. Oh, nggak tahu ya? Kenapa lu suka dangdutan aja Saweria? Gak harus Saweria atau konsepnya kita berusaha untuk ngasih sesuatu untuk mereka bisa apresiasi kita. Tifosinya Karena kalau dari kemarin masa makanannya gorengan terus. Kalau bisa ini dong, kalau bisa nyawer gimana caranya mau ngasih gimana. Oh, iya. Akhirnya kita buka link Saweria. Kayak sekarang gorengannya ada wortelnya tuh. Iya. Tadinya tepung doang. Tapi waktu awal-awal gue syuting episode ini yang udah ada cemilannya bukan cuma tepung, ada bonsainya. Iya, bonsainya pecah potnya Bang. Sama Aldi di sini. Iya. Pas tiba-tiba dimakan dibuka begini ada kumisnya Costa di sini. Inside job. Terus juga jangan lupa di subscribe buat teman-teman biar kita semakin semangat konten dan agar kita bisa menyaingi channel IPL. Barak, lu kalau belum makan sana lu Gih. Nah ya? Ini gorengannya. Kok kayak nggak ada semangat. Ya kita respect. Apaan ini begini? Aduh ya Allah. Oke, karena ini kan pertandingannya dulu nih di Serie A. Lu tanya sama siapa nih? Sama gantian. Gambreng aja deh. Gambreng dulu yang jawab duluan. Gue terakhir aja. Oh, terakhir. Pertandingan paling seru menurut lu di Serie A musim 2023-2024. Ya kita kenapa tiba-tiba bahas ini? Apa itu? Iya maksudnya apa sih awal? Pertandingan paling seru Liga Italia. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu episode kali ini kita bakal bahas momen-momen terbaik yang Itu ada di udah, Serie A itu musim udah. ini. Nah, untuk Itu pembahasan udah pertama, tadi. buat teman-teman yang ada di sini, kira-kira dari momen pertama nih, gol terbaik buat lu nih, kira-kira gol terbaik, pertandingan terbaik, menurut lu apa? Itu maksudnya bridging-nya. Jangan lupa kita dari Saweria ya. Momen terbaik tadi gue bilang. Oh ya. Momen pertandingan. Oke, dah. Ya, sekarang bukan apa ini? Ya. Oke Bang, gol terbaik. Loh kan gol terbaik kan bingung kan? Pertandingan dulu. Kan gue ulang tadi Rangga. Di bridging-nya dulu maksudnya yang dipermasalahin itu bridging-nya bukan apa yang dibahas. Karena episode ini Karena ditulis sama Ko Erwin. Begitu emang. Ini emang parah ini. Ini karena itu kalau lu ke Bali jangan ke Meksiko lah. Nah, aduh disebut. Tuh diajak Costa. Dia di sono ngomong sama tukang parkir. Udah terbahas bola. Beta juga dari timur.
temen. Oke, gue pertama. Mungkin Pertandingan ya, pertandingan. Mungkin oke, buat oke. teman-teman di sini nggak bisa nggak setuju sama statement gue. Tapi gue itu paling suka ada dua hal, pertandingan menentukan juara sama pertandingan menentukan degradasi. Nah, salah satu pertandingan degradasi terbaik buat gue adalah Empoli. Empoli buat gue lawan Roma dan yang pertama adalah Empoli ini lumbung gol. Yang kedua lawannya Roma. Biarpun Romanya lagi nggak stabil ya. Ya. Tapi di pertandingan itu momentum itu Empoli di luar segala odds atau segala kemungkinan yang terjadi dia bisa menang. Yang menariknya adalah gol terjadi di menit-menit akhir. Yang golin adalah Mbaye Niang. Mantan Milan. Dan setelah itu pensiun. Oh, dia pensiun? Pensiun. Iya, Jadi iya, setelah iya. itu udah gantung sepatu. Oh iya, biar- Jadi kurang keren apa gitu. Jadi dia datang bulan Januari menyelamatkan Empoli dari degradasi. Kelar kerjaannya dia pensiun. Oh, dia pengen jadi legend ya? Nah, itu Kayaknya maksud dia gue. kebanyakan boti dia. Aduh, kenapa jadi Dia boti? berarti nomor 9 pensiun di Empoli. Enggak, berlebihan Dia sih. nomor 10 dia. 10 Dia ya? nomor Oh, 10. 10. Dan golnya juga menit-menit akhir bener-bener udah kalau nggak salah 2 menit lagi 2 menit, iya. sebelum habis deh. 93. Iya. Tapi memang gua akuin bahwa Mbaye Niang masuk di bulan Januari dia memberikan impact yang sangat baik buat Empoli Ya pun untuk golnya lolos. penalti Degradasi, doang. iya. Tapi maksud gue bahwa momentum itu juga jadi lebih baik dan Empoli itu salah satu tim yang gue rasa sebenarnya nggak layak untuk bertahan di Serie A dibandingkan Frosinone. Frosinone. Gue lebih setuju Frosinone dan kekalahannya Frosinone kan juga menyakitkan banget di akhir Betul. laga. Tapi buat gue di hal ini gue akan ngomong Empoli sama Roma sih. Buat teman-teman Tapi lebih layak bertahan Sassuolo lah. karena ngalahin Inter iya kan itu doang kan. Dari Aldi Kalau gue sih ya pasti pertandingan penentuan Scudetto lah ya 2-1 lawan Milan ya. lawan Milan menang ya karena setelah itu udah nggak seru lagi pertandingan Iya. itu ditonton. Jadi Buat apa buat ditonton? Iya, maksudnya udah puncaknya klimaksnya di situ walaupun sebenarnya banyak ya maksudnya itu bukan pertandingan terbaik Inter secara permainan itu bukan yang terbaik cuman ya itu yang sangat seru untuk ditonton apalagi waktu itu gue sama Reja sih nonton live reaction di YouTube jadi makin seru. Tapi kalau misalnya dari hasil yang sengit-sengit untuk Internya sendiri sih banyak sebenarnya ya. Kayak waktu lawan Hellas Verona juga Inter menang 2-1 itu kan cukup ya dramatis gol terakhir itu si El Sempak Fratesi terus gagal penaltinya si Henry itu kan juga sebenarnya dramatis. Lawan Sassuolo ya. Kalah Sassuolo. Nah itu makanya seru. Iya, tapi memang definisi seru kan beda-beda. Iya, ada yang thrill karena secara pertandingan lo suka, ada juga yang menentukan sesuatu, ada juga yang mungkin karena membantai sesuatu kan juga ada. Kalau gue pribadi pertandingan paling seru Serie A musim 2023-2024 ya kekalahan Milan lawan Inter 5-1. Kenapa gue bilang seru? Ya, satu, karena gue sebagai fans Milan waktu itu euforianya sangat tinggi bahkan sangat gila-gilaan gue bilang bahwa Milan bisa mengalahkan Inter. Tapi ternyata jomplangnya minta ampun tapi memang menarik karena memang gue akuin bahwa Pioli dengan kebodohan dan kedunguannya dia bermain terbuka melawan Inter dan akhirnya ya dihukum dengan sangat luar biasa. Tapi walaupun Milan dipermalukan dengan skor 5-1 itu adalah pertandingan yang paling menarik menurut gue buat Milan. Satu, membuka tabir buruknya seorang Pioli dan memperjelas keadaan bahwa Milan tanpa Maldini itu tidak ada apa-apa. Dibanting nih dari atas. Iya. Tuh. Jadi padahal itu kan sebelum jeda internasional tuh menang-menang terus kan. Tracknya Jeda Milan itu internasional, bagus. Euforia Inter. fans Milan juga gila-gilaan. Oh, digengbeng sama Inter. Posisi baru dari Kronik ya, revolusioner. Iya betul. Ini bagus nih orang. Bagus. Akhirnya Selevel Rodri nih. Oke. Baik kalau gitu pertandingan terseru sudah Barat apa? Gua seri lawan Sassuolo. Oh bener ngantuk Enggak sih kan anjing. gua ditanya juga. Iya lu bukan nanya. Astagfirullahaladzim. Iya maksudnya gua juga Ada memberikan simvastatin nggak sih? Itu. Kenceng banget pala gue. Nggak bang, ini lu latihan sebelum Milan dipegang Fonseca. Gitu. Gue Milan Sassuolo tuh 3-3 tuh. Fun football banget. Udah, tapi waktu itu kayaknya Lihat kamera bukan lihat gua. Ini udah Scudetto kan? Udah Scudetto. Udah Scudetto. Jadi ya main-main fun-fun aja lah, banyak gol Sassuolo. Sebenarnya sih temanya membantu supaya Sassuolo nggak degradasi, jadi kasih seri. Kalau menang mah bisa sebenarnya. Bisa. Bisa salah. Nah, lanjut. Gol paling keren. Setelah tadi pertandingan. Si anjing. Baru sekarang gua ketemu sama host lihat begini. Ya.
Anjing. Gol paling Sekali keren. gol paling keren. Nah, kita kan udah membahas nih salah satu pertandingan terseru di Serie A. Nah, kita lanjut nih ke salah satu Nah pertandingan itu, maksud gue gitu. gol terbaik. Ini apa sih? Gol terbaik. Ngantuk banget. Gol terbaik dari lu. Mendingan lu jawab cepat-cepat. Dia lagi ambilin. Sebenarnya kalau dari gol yang paling fenomenal ya jelas gue bakal milih Di Marco. Oh iya. Karena karena jaraknya jauh, kiper lagi maju, tapi gue Digeser ke Thuram nih, gue tahu nih. gue sampai sekarang masih melihat itu ada unsur ketidaksengajaan. Keberuntungan. Iya, keberuntungan juga. Walaupun dia ngakunya itu dia niat ya. Gue sebagai yang lihat dari sudut yang gue tonton, gue lihatnya tidak kesengajaan. Ya tapi kalau dari impact dan pada pertandingan dan keindahan golnya, ya gue setuju sih untuk yang di gol Thuram Lawan Milan kan? yang 5-1. Iya itu. Mengecoh Tiao ya kalau nggak salah. Tiao kan dia itu terus dia kasih ke sudut kiri atasnya McMahon dan itu di membuat McMahon longo. dan di meme tuh karena ininya komentatornya teriak kan Marcus Thuram 2 kali itu sama yang ketiga di 2-1 sama juga kan tapi yang lebih bagus yang di 5-1. Lu Rukia dulu deh lu. Marcus Thuram itu dia waktu ngegolin itu sebenarnya juga dia nggak sengaja sama kayak Di Marco. Yang yang 5-1 nih kenapa tuh? Dia mau crossing. Crossing sebenarnya. Asli lu, ini podcast ini kita kayak podcast sama kayak anak TK yang baru pindah. Anak SD yang baru pindah sekolah. Kamu sekolah di mana dulu? Ini masih di sini aku mah. Ayolah Bar, lu belum makan ya Bar? Belum, itu dia makanya Bang. Brother. Tadi ada ayam bakar apa kagak dikasih sini dah? ada tuh Sumpah gue juga mau dong satu lapar gue bener ngadepin orang begini. Sumpah ini gue jadi infal dulu bentar dah. beku. Apa bisa itu. Enggak. Nah ini pakai itu tuh bang. Ini buat apaan? Oh anjing. Ini buat gue. Lalap. Oh lalap. Lalapan. Nah, tadi gol keren menurut lu Thuram ketika melawan Milan. Kalau dari lu, Bang? Kalau gua gol paling keren. Serie A musim kemarin. Gua 2 ya. 1, gua sependapat dengan Aldi. Gol paling sangat bagus ya. Gua melihat bahwa gol Thuram melawan Milan dengan skor 5-1. Bagaimana awal dari gol itu ya Thuram berhasil mengecoh seorang Malik Thiaw dan akhirnya menempatkan tendangan yang sangat akurat luar biasa yang membuat seorang McMahon tidak berkutik. Nah, baru gol kedua favorit gua adalah gol Tijani Reijnders yang tendangan dari luar kotak penalti. Itu gol pertama nggak salah ya, pembuka dia ngegolin. Iya, dan itu sangat menurut gua ya Nyong Ambon ini benar-benar kualitasnya wahid. Gua paling salut rekrutan Pioli ya dia. Si dia Tijani Reijnders ini ya. Sama Pulisic sih yang impact-nya sangat bagus. Kenapa lo nggak masukin golnya yang Giro yang mau jatuh terus ke volley di bawah? Ingat gak? Oh iya, tahu itu. Itu juga buat gua. Nah itu. Nggak, tapi itu beruntung aja sih. Ya tapi Giro tuh kan selalu punya gol-gol jadi mau makan dia. Iya. Ya maksudnya Giro kan selalu bisa menciptakan gol dari banyak. Betul. Iya kan kayak dia pernah golin pakai pantat pernah kan ya kalau nggak salah ya. Iya kan Liga Inggris maksudnya Giro tuh selalu gitu bisa memanfaatkan selalu memanfaatkan seluruh tubuhnya untuk bisa mencetak gol. Jadi memang tubuhku adalah golku gitu. Cuman tinggal satu bagian tubuh aja yang dia belum pernah pakai buat masukin. Tersembunyi dalam celananya dia. Paha kanan. Paha dalam. Mungkin saya dulu kalau buat gua kalau gue bisa bilang proses yang akan jadi gol terbaik, gue akan bilang proses golnya ke Kvaratskhelia yang dioper sama Osimhen. Sebenarnya kalau boleh, yang dia ngedribble 6 kali itu buat ngedribble habis itu cuma sama Kvarat cuma ditendang biasa doang. Tapi dribble prosesnya itu sebenarnya gue masih maksudnya masih kebayang-bayang golnya bisa dibikin. Tapi ada satu sebenarnya gol juga yang bagus, yaitu si Valen Russo itu dia. Oh, Michael Valorunzo ya lawan Juventus. Iya, lawan Juventus itu bagus juga itu. Memang banyak sih, tapi kalau lihat dari YouTube-nya Serie A di highlight itu ada beberapa nama yang nomor 1 tuh Kvaratskhelia yang tendangan bebas lawan Fiorentina yang 2 sama. Nah, ya ada juga di situ Biragi tendangan bebas juga sama. Iya, itu banyak. Dan memang golnya memang mesti diakui bagus-bagus, tapi kalau gua harus ngambil satu ya dari semua nama itu kayaknya gua mesti mengakui ya golnya Politano lawan Monza sih oke lah.
Oh iya itu bagus. Biarpun sebenci-bencinya gue sama Politano, teman-teman kalau yang punya Twitter gue ada akun Twitter lucu deh. kalau mau follow. Jadi ini tuh Twitternya itu jadi buat orang aneh aja sebenarnya. Jadi meme gitu. Meme gitu. Jadi itu ngitung beberapa hari lagi kontraknya Politano habis sama Napoli. Terus isinya meme aneh semua. Ya udah itu doang sih buat gue. Yeah. Namanya apa? Oh iya, cari sendiri deh. Gue juga bingung. Oh nggak ada namanya nih. 100 Polifraudo. Di Twitter cari sendiri teman-teman, lucu. Oke. Kalau menurut gua gol terbaik beda dari kalian. Gua ada satu gol yang menurut gua kalau kayak Thuram, placing jarak jauh atau tendangan bebas. Kalau kategori gol terbaik gua adalah gol salto adalah gol terbaik. Jadi ada beberapa gol salto yang terjadi di Ya kan satu yang lu sebutin. Serie A. Siapa? Garnacho berarti. Bukan. Hasan Kamara. Nanti cari. Oh itu. Kamara Udinese. Udinese ketika melawan Salernitana. Karena proses dan teknikal dia mengambil saltonya itu bukan dari crossing, bukan dari corner, tapi bolanya dari tengah. Jadi dia kayak posisinya bolanya tuh udah menuju ke gawang, tapi lu saltoin lagi. Itu yang dioper sama Luka bukan sih? Bukan ya? Bukan. Beda lagi ya? Bukan. Ini yang lawan Salernitana. Suha, Itu Hasan Kamara juga lu cek. Karena itu gua udah mengkurasi gol itu dari 1035 gol Serie A musim ini. Iya, banyak. Gue tonton pasti dia kayak pasti cuma kayak nyari-nyari doang. Best goal of the week gitu dicari-cari. Goal of the week. Tapi sebenarnya kalau menurut gue sebenarnya yang menurut gue terbaik ya gol yang berawal dari kombinasi tim yang masing-masingan yang oke sebenarnya. Memang beda definisinya kan. Cuman gue lagi nyari-nyari nggak nemu. Setiap gue agak lupa, tapi Inter banyak sebenarnya musim ini. Iya, makanya definisi gol terbaik kan Masing-masing berbeda-beda. punya persepsi Iya. pandangan Iya, masing-masing. dan yang kalau gue lihat dari Serie A gol terbaik juga buat gue masih banyak yang lebih baik dari itu. Betul. Tapi terminologinya kan akan berbeda-beda. Kalau ini bakal ditayangin juga kan, Bin? Bisa kan? Secuplik bisa. Di lo kecil Biar di tahu sini, itunya. jadi dari layar lo pojok kanan kecil terus lo rotate gitu, lo flip gitu, jadi nggak kena copyright. Ini wawancara atau mau? Terus lo blur gitu. Terus kasih suara gitu. Nama saya Mawar. Nama saya Mewar. Oke, tadi pertandingan terbaik sudah, lalu Gol gol terbaik terbaik, sudah. dan ketika kalian melawan tim lawan di Serie A itu kan kadang kayak kesel banget. Yeah. Oh tim gua kalau tiap lawan dia jadi Terlihat bodoh. terkena mantra-mantra atau jampi-jampi. Mungkin kalau Aldi udah ketahuan kayaknya jawabannya kita Udah tebak. jelas, Sassuolo. udah jelas pasti Sassuolo ya. Inter musim ini nyetak gol tuh 89 gol. Yang bisa masuk ke gawang Konsili cuma 1. Iya. Padahal Napoli bantai 6-1 ya. Cuma 1 gol. Padahal Sassuolo juga musim ini kebobolan 75 kali. Iya. Nah itu loh, apa kuncinya? Kuncinya adalah satu di BP Marotta. Kenapa? Oh, enggak. Iya kan? Dia kan CS sama dia kan berusaha untuk menyelamatin Sassuolo. Jadi sebenarnya kekalahan Inter lawan Sassuolo di pekan terakhir itu di pekan mendekati akhir 3-5 menentukan itu. ya. Itu memang pemberian ya kan kita tahu sendiri Marotta ini dia sendiri kan memang dia sayang sama Sassuolo ya kan. Cuman ya yang gua bikin ya selain yang tadi statistik tadi yang bikin aneh itu ketika ya Inter punya banyak peluang tapi ketika lawan Sassuolo tuh entah kenapa Tapi memang lu punya XG gede tapi magisnya nggak ininya keluar. finishingnya melempem selalu seperti itu. Entah itu ya kadang-kadang memang Konsigliere tiba-tiba jago, ya kadang-kadang striker Inter atau finisher Inter yang lagi drop selalu begitu kalau lawan Sassuolo tuh. Ya kalau gue sendiri Milan itu terlihat bodoh ketika berhadapan dengan adik tirinya Inter Milan. Musim ini memang benar-benar bodoh sebodoh-bodohnya. Karena ya terlihat mediocre. Benar. Iya, seharusnya boleh dibilang sebuah tim yang ada di peringkat 2 bukan seperti itu permainannya, tapi mau gimana lagi? Di situ taktik mental pemain memang nggak ada yang keluar sama sekali. Milan benar-benar hancur lebur ketika berhadapan dengan taktiknya Inzaghi dan terlihat Inter itu terlalu superior di hadapan Milan. Jadi ya bagi gua Inter lah tim yang membuat Milan itu terlihat sebagai tim yang bodoh. Karena nggak ada tim yang
diobok-obok sama Inter sampai 5-1 di pertandingan yang dimana itu Milan dalam posisi bagus Ya, dan tim besar lagi. dan tim besar, bukan karena dia juga sama tim lain, sama nggak usah terlepas Sassuolo deh, lawan-lawan tim lain juga nggak ada yang Inter bisa segitunya. Juve aja mereka cuma menang tipis. Iya. Iya. Tapi berarti harusnya Milan bukan rekrut Fonseca, rekrutnya Dionisinya Sassuolo dong. Gitu. Biar jadi obok-obok lagi sama itu. Cuma menang lawan Inter tapi habis itu jadi tai. Iya, menangnya lawan Inter, lawan klub lain jadi tai. Ngapain? Jangan salah, Fonseca gue optimis. Fonseca akan menang lawan Inter 3-1 di pertemuan pertama. Ingat baik-baik. Iya, kalau ya. ketemu yang pertama, kalau ketemu di week pertama. Joshua Zirkzee 2 gol, ya 1 gol Rafael Leao, Bastoni kartu merah. Udah 2 kali nih dia ulang. Di pertemuan kedua, Milan juga akan menang dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Pulisic dan Joshua Zirkzee. Ada pasti cedera tuh pasti di Ya. Garda itu tuh. Nah, dan di situ Inzaghi di kartu merah. Ingat baik-baik itu. Jauh dia. Dikena ini. Sumpah. Oke, sekarang gue tanyakan kepada Rangga nih, bagaimana ya makarnya Pak? Ini enak. Enak sumpah. Tapi kalau gue harus menjawab satu tim yang bikin tim favorit kalian terlihat bodoh, itu tim gue sendiri sebenarnya. Iya, tim lu memang bodoh. Membuang-buang banyak peluang apalagi di paruh kedua hancur-hancuran. Tapi kalau gue harus sebut satu tim di luar tim gue sendiri, yaitu Empoli. Napoli itu 2 kali kalah sama Empoli. Yang pertama itu kalahnya kebobolannya di akhir-akhir pertandingan. Pertandingan kedua kalahnya kebobolan di awal pertandingan. Alberto Cherry. Dia nontonnya pas lagi di Bali. Iya. Oh itu yang Enggak, itu Cagliari ya sering sama yang kebobolan sama si. Oh, lu Fungo. Di akhir juga. Iya, di akhir. Jadi lo bisa bayangkan lah betapa maksudnya dengan tim yang berjuang untuk dari zona degradasi segitu nggak bisa menangnya. Oh, tapi jangan salah, memang kan itu problem mau Liga Inggris, mau Liga Italia, ketika berhadapan dengan tim yang memperjuangkan hidup matinya dia di jalur degradasi itu tidaklah mudah. Ya. Ingat, bertanding dengan tim yang pesaing Scudetto itu masih lebih mudah daripada bertanding dengan tim-tim yang berjuang dari lolos degradasi. Ingat. 1 lidi dipatah, mudah dipatahkan, tapi 100 lidi sulit dipatahkan. Tahu nggak yang itu? Film itu. Aduh, nggak ada yang tahu lagi. Enggak, ini kayak anak TK ya. Ini episode bonus Pak. Ini episode Ini bonus. juga orang yang kita yakin yang nonton juga pusing nontonnya. Lanjut, kalau lu. Gue tadi sama Inter. Oh iya. Ya udah, lanjut sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah sekarang satu lagi pertanyaan ini, what if? Atau bagaimana jika? Kan Inter didaya nih Iya. di musim ini. Nah kalau tim-tim lain boleh memilih satu pemain Inter, boleh memilih pemain dari Serie A untuk mengalahkan Jangan Inter. lari Inter ya. Tapi jangan dari Inter. Jangan dari Inter yang ini orang bisa membawa perubahan dan bahkan bisa membawa tim ini Scudetto, menggagalkan Inter Scudetto. Nah, lu merespon Ya. kayak misalnya Aldi begini doang, misalnya gue mau beli si ini misalnya Divock Origi gitu. Nah, dimulai dari Napoli. Pertanyaan menarik. Tapi kalau orang banyak yang bilang Napoli itu memang musim ini kehancurannya datang dari lini belakang. Karena mesti diakui ketika kita bergantung hidup kita pada JJ, salah satu hal kebaikan yang bisa dikeluarkan sama JJ adalah membuat seri lawan Inter. Dan itu hanya satu-satunya hal positif yang bisa JJ kasih. Tapi buat gua kayaknya di musim ini sih semua nggak berjalan dengan selayaknya karena memang di lini tengahnya sih tingkat kreativitasnya sangat-sangat hancur, di mana Zielinski memang gua cukup yakin dia demotivasi. Jadi kalau gua harus ngambil satu pemain dari tim lain, kayaknya gua akan ngambil pemain gelandang spesifik. Gua bakal ngambil seorang Tun Kopainer sih. Tadinya gua mau kepikiran Ederson, tapi kayaknya lebih proven Tun Kopainer sih. Ederson Itu aja. Atalanta. Ederson Atalanta juga sama. Tapi kayaknya gua akan lebih milih Fagioli. Enggak, Tun Kopainers. Masa nggak bisa main ntar. Bisa dengan Kopenhagen masuk ke Napoli. Iya, masalahnya Kopenhagen masuk tapi yang keluar banyak nih Napoli. Enggak, ini nama satu. Jadi kita menceritakan di musim yang sama nih. Tun Kopainers masuk, Zielinski kan banyak cedera tuh. Jadi tim yang bermain tetap sama tapi ada Tun Kopainers saya di situ. Udah gitu Gua doang. jambak juga lu di. Mungkin Ya tapi kalau geser Inter agak sulit tapi setidaknya geser Milan masih bisa lah itu. iya kalau untuk Scudetto sih tetap dengan Ya dua doang nggak apa-apa lah. dengan lini tengah yang Inter menurut gua juga cukup lengkap ya, itu bukan jadi Satu solusi. ya maksudnya satu hambatan buat Inter juga karena ya ketika oke di Atalanta juga
Koeman dengan Ederson dengan siapa Derun atau Derun. Pasalic. Nah, Pasalic. itu juga Inter bantai 4-0 kan di pertemuan kedua. Jadi Jangan salah, itu kalau dia ada Lobotka mau Nggak, menang. udah tidak valid, lu cuma bisa satu. Koeman nggak bisa lawan Inter. Ya Napoli lah musim ini bapak mau ganti siapa juga udah susah. Kayak 10 gua juga kalau boleh. Nah, silakan lagi. Mungkin Milan bisa lebih men-challenge karena udah posisi 2 nih ya. Tapi sayangnya cuma boleh 1 sih. Siapa Bang? Thiago Motta pelatih. kan baik. Tapi dia mantan. Gak apa-apa lah, masuk akal. Iya, masuk akal. Bagi gue komposisi pemain Milan itu walaupun sebenarnya celah terbesar Milan itu ada di lini belakang, ya. Tapi bagi gue pribadi mau siapapun masuk di lini belakang Milan selagi pelatihnya Pioli menghadapi Inter yang superior, kayaknya itu mustahil. Benar kata Aldi bahwa siapapun yang gue mau rekrut, kayaknya kedikdayaan Inter musim kemarin itu susah untuk ditembus. Selain ya memang kita mendapatkan pelatih yang benar-benar punya mental yang sangat bagus dan punya cadangan strategi yang lebih banyak sebenarnya, lebih variatif. Karena melawan Inter ini kita tidak boleh, gue mempelajari bahwa dari musim berjalan kemarin bahwa berpatokan pada satu skema menghadapi Inter yang memang Inter bermain dengan 3-5-2 ya. Tapi sebenarnya Inter bermain 3-5-2 ketika di lapangan mereka itu bisa sangat fleksibel dengan berbagai macam formasi yang mereka terapkan. Nah itu bagi gue pribadi masih faktor paling krusial adalah pelatih. Oh, tak. Boleh lah, nggak apa-apa boleh. lah. Bambot semua nggak Karena bisa kan nggak gue bisa udah ngelarang. komentar waktu pertama gue bilang sama dia bahwa hati-hati dengan Inter, dengan pelatih yang sudah strateginya yang sudah semakin dewasa itu akan sangat luar biasa dan akhirnya terbukti. Ya kalau ini yang ngambil Milan pelatih. dengan Motta, Iya iya, dengan dengan Motta. Motta, Ini ya. masih masuk akal ya. Karena ya baik lagi dengan Bolonya aja bisa ngalahin Inter 2 kali musim ini gitu. Padahal dengan pemain yang lebih mumpuni gitu. Dan Inter pun menang dari Bolonya juga 1-0 dan itu kesulitan. Nah, jadi kalau misalnya itu sih benar. Menurut gue sih masuk akal. Maksudnya bisa ada saingan lah Inter di musim ini. Karena memang si botak itu memang nggak ada manfaatnya. Ya gue berterima kasih karena dia sudah meloloskan ke peringkat kedua ya. Iya. Terima kasih buat Stefano Pioli. Saya berterima kasih karena Anda sudah mengurangi darah tinggi saya dengan Anda keluar dari Milan. Nanti siap-siap tapi Fonseca. tetap si Pastatin tetap di Iya. Dan lu stoknya, siapa? di stok. Kalau gua mau ngambil di pemain dari Sassuolo karena Sassuolo selain menyulitkan buat Inter, menyulitkan buat Milan juga. Jadi kalau diambil satu orang, Siapa yang lu mau ngambil? Berardi. Berardi nggak apa-apa. Aduh buat Walaupun apa? dia Interisti. Iya nggak apa-apa. Kan palingnya dia ngurangin Sassuolo ngegolin ke Milan. Kenapa lu nggak ambil idenya dia? Ambil pelatihnya dia Dionisi. Iya karena ketika lawan Inter Dionisi bisa menang. terus dan Berardi cedera. Jadi percuma. Gila Berardi tapi cedera nggak bisa dimainin. Agak berat sih ketika cuma pilihan satu pemain untuk ngalahin dikdayaan Inter. Karena semua tuh punya kelemahan di lininya masing-masing dan butuh lebih dari satu pemain. Tapi sebenarnya kalau pelatih, gue masih bisa optimis. Ya pelatih mungkin Thiago ya. Motta pindah ke Milan untuk musim kemarin dan dengan strategi yang dia terapkan dengan Bolonya, gue bisa Thiago Motta bisa memberikan perlawanan yang sulit bagi Inter. Begitupun juga kalau pindah ke Napoli, kayaknya JJ jadi prime Cannavaro Ya, sih. tapi emang benar Thiago Motta itu, gue melihat bahwa Thiago Motta ini mempunyai salah satu ciri yang bisa mengangkat pemain-pemain ini secara mengeluarkan potensinya mereka. Karena itu kan kita lihat sendiri permainan Bolonya itu adalah permainan dengan tingkat strategi yang sangat baik. Bayangkan pemain-pemain yang di luar perhitungan bisa mengeluarkan potensi yang boleh dibilang luar biasa. Luar biasa. Salemakers dulu di Milan dibully-bully ya. Di Bolonya menjadi ini sangat juga. luar biasa. Korupsi apalagi. Nah, tadi sebenarnya harusnya ada yang pemain terbaik juga deh. Tadi ada pertanyaan satu tuh buat gua ketinggalan. Iya, makanya. Iya, buat Aldi Sama kemarin dua yang nih kata-kata sama petir. yang pemain terbaik. Coba ini dulu deh. Tadi kan udah dibalik pemain yang dari pilihannya Rangga, pilihannya Bang Bots mungkin pelatih. Terus dari gue Berardi. Tapi kalau buat lu pribadi yang bikin Inter tuh ketar-ketir kalau ada nih pemain di timnya siapa? Sebenarnya Theo Hernandez ya. Iya. Maksudnya walaupun mungkin banyak fans Inter yang bilang Theo Hernandez cuma bisa lari doang, dribble gitu. Cuman gue melihat ya pemain ini punya kelebihan segitu bagusnya tapi punya kekurangan juga. Sebenarnya dia sering meninggalkan posnya. Dan makanya gue setiap ketemu Theo Hernandez tuh gue pengennya
seperti yang di leg kedua itu yang akhirnya Theo Hernandez kartu merah. Jadi ya Inter mancing dia untuk kartu kuning pertama, terus dia jadi lebih pasif, tidak agresif, sehingga Inter bisa memanfaatkan sisi kirinya yang mana ya biasanya si Dumfries itulah. Dan akhirnya ya berhasil juga kan ribut sama Dumfries. Jadi itu sih menurut gue emang Theo Hernandez. Tapi satu sama lagi kalau gue bilang dari tim yang emang nurutin Inter sini, Lauriente. Oh ya. Lauriente sih itu. Emang bikin ketar Lauriente-nya mereka kan. Iya, Sassuolo. Sassuolo. Tapi dia nggak jujur sebenarnya. Ada satu nama yang harusnya dikeluarkan. Apa? Juan Jesus. Juan Jesus itu JJ. Oh, ngapain dia Yesus mulu? JJ itu bikin Inter kehilangan 2 poin. Ketar-ketir. Kedua, dengan adanya kasus JJ itu, ACRB main begini loh. ACRB jadi begini, Pak. Di Italia jadi nggak dapat tempat biarpun cedera ya. Jadi seluar itu sempat jadi di-ban di beberapa pertandingan juga. Itu loh. Jadi yang bisa mengalahkan Inter itu bukan dari segi teknikal tapi di luar lapangan aja udah gitu. Saya kena rasis gitu. JJ. My man, JJ. Tapi buat tifosi mungkin kita bikin 2 pemain kali ya. Satu kan susah lah, nggak bisa ngalahin Inter. Susah. Nggak, kalau yang selain Interisti, tifosi boleh komen 2 pemain di tim kalian. Roma kan ada fans Roma juga nih. Mungkin Bang Romat mau nambahin 2 pemain yang selain dari Inter buat mengalahkan Inter. Roma mau tambah 10 pemain gak akan pernah Scudetto. Enggak, Bang Rahmat. Semangat Bang Rahmat, bisa 2 lah. Bang Rahmat lagi jarang makan nggak sih? Iya udah lama. Iya. Kayaknya bisnis kartelnya lagi gede deh. Bang Romat, Bang Tommy. Bang Tommy. Bang Tony. Bang Tony. Ditunggu di kolom komentar dan juga teman-teman yang lain. 2 pemain yang kalian pilih untuk mengalahkan Inter musim lalu seandainya kalian bisa beli mereka ada di tim. Gue wakilin Kalian. Roma deh. Oke, 2 orang. Siapa Bang? 2 pemain yang cocok buat masuk buat yang Ngalahin Inter. Betul. Mereka harus rekrut gelandang dan back. Ya, namanya Karena back mereka kan inkonsisten, ya. Tapi sih menurut gua, ya itu. Tetap balik lagi pelatih. Benar. Pelatih itu paling menunjang. Ya dari Mourinho ke DDR ibarat kata, lu dari Sintayong, lu turun ke Indah Safei itu. Sampai. Indah Safei. Langsung ribet gua. Tapi kan DDR waktu sebelum ketemu Inter menang-menang terus itu DDR. Iya, euforia sementara. sementara kan dia kan gue sempat baca dia caranya meningkatkan pemainnya kan kayak Rangga siapa tim yang paling lu benci gitu kan. Misalnya Lazio. Bang Bot siapa paling benci Sassuolo. Oke. Lu anggap nih lawan Sassuolo begitu caranya. Oh itu. Jadi hanya sementara doang. 3-4 match habis itu dia balik lagi. Kayaknya lawan Sassuolo mulu. Oke, mantap. Tapi yang nggak boleh komen di sini kayaknya gue tahu. Indo Sassuolo nggak usah lah. Fans geras Sassuolo, garis keras. Garis banget. keras Sassuolo, lu nggak usah komen, lu udah nggak di Serie A. Iya. Mau lo tambah 1000 pemain udah di situ udah. Selamat datang tapi Indo Komo ya. Kita Indo harapkan Komo, ada di welcome. Tifosi boleh Ada. menyambut Alvin sama Costa di Ya, pentolan. dibikin lagi. karena dia putra kudus. Waduh. Oke, thank you Tifosi udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru dari Pinsport. Karena di jeda kompetisi ini kita akan tetap berusaha menampilkan hal-hal bagi teman-teman semua. Bentar lagi bahas Euro loh. Euro, jangan lupa. Minggu depan udah mulai, tunggu juga episode dari kami karena kami ada fans dari Moldova, ada Bosnia, Georgia. Kita memberi pandangan yang berbeda, Bang. Dari podcast-podcast di luar sana. Jangan lupa undang juga fans dari Zimbabwe. Iya, kan tapi kan Euro. Main mereka di Euro. San Marino, jangan lupa. Kita juga mengucapkan selamat pada timnas San Marino yang akhirnya sudah menang setelah 11 tahun menanti kemenangan. Melawan, aduh lupa lagi. Sama-sama Kamboja. Gibraltar kalau nggak salah. Menang lawan timnas Gibraltar. Selamat untuk timnas San Marino. Sama. Thank you timnas San Marino. Oke, thank you. Jangan lupa juga di follow Instagram dan TikTok kita @pinsport.com untuk berita olahraga terupdate, berita transfer, rumor pelatih baru, lalu kondisi kesehatan presiden klub, semua ada di situ. Gitu aja dari kami. See you on another episode. Ciao. Bye bye. Bye. Brazil.